Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik pada pekan terakhir perkuliahan manajemen rumah sakit syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen mutu syariah. Untuk memahami pengertian dari mutu pelayanan kesehatan, maka kita harus memahami pengertian dari mutu dulu. Mutu memiliki banyak pengertian, dimulai dari tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati, atau bisa juga diartikan sebagai sifat yang dimiliki oleh suatu program, serta bisa juga diartikan sebagai totalitas dari wujud serta ciri dari suatu barang, jasa yang di dalamnya terkandung sekaligus pengertian rasa aman atau pemenuhan kebutuhan para pengguna. Pengertian yang diambil tentang mutu pada perkuliahan ini adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Rumah sakit syariah memiliki standar sendiri yang dikeluarkan oleh MUKISI dan Dewan Syariah Nasional MUI. Standar tersebut yang digunakan sebagai standar mutu untuk rumah sakit syariah. Sedangkan pengertian mutu pelayanan kesehatan yang diambil adalah pengertian dari Wijono, di mana mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien, dan efektif, serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah serta masyarakat konsumen. Jadi yang dimaksud dengan mutu pelayanan kesehatan adalah menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien, di mana pasien ini sebagai pelanggan. Makin sempurna kepuasan tersebut, maka makin baik pula mutu pelayanan kesehatan. Sekalipun pengertian mutu yang terkait dengan kepuasan ini telah diterima secara luas, namun penerapannya tidaklah semudah yang diperkirakan. Masalah pokok yang ditemukan ialah karena kepuasan tersebut bersifat subjektif. Tiap orang, tergantung dari latar belakang yang dimiliki, dapat saja memiliki tingkat kepuasan yang berbeda untuk satu mutu pelayanan kesehatan yang sama. Di samping itu, sering pula ditemukan pelayanan kesehatan yang sekalipun dinilai telah memuaskan pasien, namun ketika ditinjau dari kode etik serta standar pelayanan profesi, kinerjanya tetap tidak terpenuhi. Berikut merupakan syarat dari pelayanan kesehatan berdasarkan dari Azur-Azwar. Yang pertama adalah dia harus tersedia atau available dan juga continue atau berkesinambungan. Maksud dari available dan continue ini artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu harus juga mudah dicapai oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah wajar atau appropriate dan acceptable atau dapat diterima. Di mana artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan, kepercayaan masyarakat, dan juga bersifat wajar. Kemudian yang berikutnya adalah accessible atau mudah tercapai, di mana yang dimaksud dengan mudah dicapai atau accessible oleh masyarakat artinya dari sudut lokasi, di mana pelayanan kesehatan tersebut mudah diakses baik oleh kendaraan roda 2, roda 3, dan roda 4, baik itu keadaan umum maupun kendaraan pribadi. Dengan demikian, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan sarana kesehatan menjadi sangat penting. Kemudian berikutnya adalah affordable atau mudah dijangkau, di mana pengertian dari affordable di sini adalah terutama dari sudut biaya dan jarak. Untuk mewujudkan keadaan seperti ini, harus dapat diupayakan pendekatan sarana pelayanan kesehatan dan biaya kesehatan diharapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat atau sesuai dengan daya beli masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah efisiensi pelayanan kesehatan atau efisien, di mana syarat pokok pelayanan kesehatan yang efisien itu artinya memberikan pelayanan yang sesuai dan tepat biaya, tidak overdiagnose ataupun overtreatment. Kemudian yang berikutnya adalah harus bermutu atau memiliki kualitas. Yang dimana mutu yang dimaksud di sini adalah pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yang di satu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. Komponen mutu pelayanan kesehatan terdiri dari input, proses, output, target, dan dampak, di mana komponen ini sesuai dengan proses transformasi manajerial. Yang pertama adalah input atau masukan, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan manajemen. Input di sini terdiri dari 3 macam, ada sumber atau resource, kemudian ada prosedur, dan juga ada kapasitas. Yang pertama adalah sumber atau resource, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menghasilkan jasa. Sumber atau resource terbagi menjadi 3 macam. Ada sumber tenaga atau labor resource yang dibedakan atas tenaga ahli seperti dokter, bidan, dan perawat, dan juga tenaga ahli seperti pesuruh dan penjaga. Lalu ada sumber modal atau capital resource yang dibedakan menjadi modal bergerak atau working capital
seperti uang dan giro, dan modal tidak bergerak seperti atau fixed capital seperti bangunan, tanah, dan juga sarana kesehatan. Lalu ada sumber alamiah atau natural resource, di mana segala sesuatu yang terdapat di alam dan tidak termasuk dalam sumber tenaga maupun sumber modal. Lalu ada tata cara ataupun prosedur, di mana tata cara atau prosedur adalah berbagai kemajuan ilmu dan juga teknologi kesehatan yang dimiliki dan diterapkan di pelayanan kesehatan. Lalu ada kesanggupan atau kapasitas, di mana kapasitas adalah keadaan fisik, mental, dan biologis dari tenaga pelaksana. Menurut Kons, input manajemen itu ada 4, ada man, capacity, managerial, dan teknologi. Sedangkan untuk organisasi yang tidak mencari keuntungan, input itu ada 4M, man, money, material, dan method. Sedangkan untuk organisasi yang mencari keuntungan, input itu terdiri dari 6M, ada man, money, material, method, machinery, dan juga market. Kemudian yang kedua ada proses, di mana proses adalah langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses dikenal dengan nama fungsi manajemen. Pada umumnya, proses ataupun fungsi manajemen merupakan tanggung jawab pimpinan. Pendekatan proses adalah semua metode dengan cara bagaimana pelayanan dilakukan. Fungsi manajemen ini ada banyak dari berbagai macam teori, tapi yang akan kita ambil pada perkuliahan ini itu terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling atau sering disingkat POAC, seperti yang pernah dibahas pada perkuliahan yang lalu. Lalu ada output, di mana output adalah hasil dari suatu pekerjaan manajemen yang bersifat jangka pendek. Output dari manajemen kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau health services, di mana pelayanan kesehatan terbagi menjadi upaya kesehatan perorangan atau UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM. Kemudian yang berikutnya adalah ada sasaran atau target group, yang berarti target yang ingin dicapai atau subjek yang ingin dicapai, di mana sasaran dari upaya kesehatan terbagi menjadi persoalan dan juga masyarakat, baik dalam keluarga ataupun kelompok. Kemudian ada yang terakhir ada impact atau dampak, di mana impact atau dampak adalah akibat yang ditimbulkan oleh output, atau sering juga kita sebut dengan outcome. Untuk manajemen kesehatan, dampak yang diharapkan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dapat tercapai jika kebutuhan atau needs dan tuntutan atau demands perseorangan atau masyarakat dapat dipenuhi. Kebutuhan kesehatan atau health needs itu bersifat objektif, karena itu pemenuhannya bersifat mutlak. Kebutuhan kesehatan itu sangat ditentukan oleh masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Masalah kesehatan perorangan atau keluarga yang terpenting adalah penyakit yang diderita. Sedangkan untuk masalah kesehatan masyarakat itu berdasarkan pada status kesehatan masyarakat. Menurut Gordon dan Lee Wright, di mana penyakit atau status kesehatan itu ditentukan oleh 3 faktor. Ada host, agent, dan juga environment. Upaya untuk menemukan kebutuhan masyarakat, perhatian harus ditujukan pada ketiga faktor tersebut, yaitu ada host, agent, dan environment tadi. Apabila penyebab penyakit diketahui, baru dilanjutkan dengan tindak lanjut atau solusi. Lalu ada tuntutan kesehatan atau health demands, di mana tuntutan kesehatan atau health demands pada dasarnya bersifat subjektif. Karena itu, pemenuhannya bersifat fakultatif. Tuntutan kesehatan yang bersifat subjektif ini dipengaruhi oleh latar belakang individu, seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan juga yang lainnya. Tuntutan kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh teknologi kedokteran. Dimensi mutu pelayanan kesehatan terbagi menjadi 3 perspektif, yaitu perspektif dari pemakai jasa pelayanan kesehatan atau pelanggan, kemudian perspektif dari penyelenggara pelayanan kesehatan, dan yang ketiga perspektif dari penyandang dana pelayanan kesehatan. Bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan atau pelanggan, mutu pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi ketanggapan petugas untuk memenuhi kebutuhan pasien, lalu ada kelancaran komunikasi petugas dengan pasien, keprihatinan serta keramah tamahan petugas dalam melayani pasien, dan atau kesembuhan penyakit yang sedang diderita oleh pasien. Sedangkan dalam perspektif bagi penyelenggara pelayanan kesehatan, mutu pelayanan kesehatan lebih terkait pada dimensi kesesuaian pelayanan yang diselenggarakan dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir dan atau otonomi profesi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Sedangkan bagi penyandang dana pelayanan kesehatan, mutu itu lebih terkait pada dimensi efisiensi pemakaian sumber dana, kemudian kewajaran pembiayaan kesehatan, dan atau kemampuan pelayanan kesehatan untuk mengurangi kerugian dari penyandang dana pelayanan kesehatan.
Berbeda dengan pelayanan yang lainnya, pelanggan dalam pelayanan kesehatan itu ada dua, ada pelanggan internal dan juga ada pelanggan eksternal. Di mana yang dimaksud dengan pelanggan internal adalah tenaga medis, paramedis, non-medis, atau pelaksana fungsional lainnya seperti laboratorium, radiologi, gizi, ambulans, bank darah, yang kesemuanya saling membutuhkan, saling tergantung dalam suatu sistem pelayanan kesehatan internal. Kemudian ada pelanggan eksternal, di mana pelanggan eksternal di sini menjadi sasaran dari misi organisasi pelayanan kesehatan. Di mana yang dimaksud dengan pelanggan eksternal itu ada pasien, kemudian keluarga pasien, sahabat dan juga teman-teman pasien, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Indikator penilaian mutu pelayanan kesehatan terdiri dari indikator yang mengacu pada aspek medis, yang menyangkut pelayanan dokter, perawat, dan juga teknisi medis. Kemudian ada indikator mutu pelayanan untuk mengukur tingkat efisiensi dari rumah sakit yang menyangkut pelayanan yang murah dan tepat guna, tidak overdiagnosis maupun overterapi. Kemudian ada indikator mutu yang mengacu pada keselamatan pasien, di mana indikator ini merupakan upaya perlindungan pasien seperti perlindungan jatuh dari tempat tidur dan juga yang lainnya. Lalu ada indikator mutu yang berkaitan dengan kepuasan pasien yang akan dibahas kemudian dalam perkuliahan ini. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator mutu dari pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien memainkan peranan yang penting untuk menjaga hubungan antara pasien dengan penyedia pelayanan kesehatan, lalu kepatuhan terhadap terapi yang diberikan oleh dokter, serta penggunaan pelayanan medis secara terus-menerus. Kepuasan di sini didefinisikan sebagai keadaan saat keinginan, harapan, dan juga kebutuhan pasien itu dapat terpenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pasien. Jadi kepuasan atau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari interaksi antara harapan dan pengalaman sesudah memakai jasa atau pelayanan yang diberikan. Jika jasa yang diberikan memenuhi ekspektasi atau harapan pasien, maka pasien akan merasa puas. Jika pelayanan kesehatan yang diberikan tidak dapat memenuhi ekspektasi atau harapan pasien, maka pasien tidak akan merasa puas. Dan jika pelayanan kesehatan yang diberikan melebihi ekspektasi atau harapan pasien, maka pasien akan merasa sangat puas. Di sini kesenjangan antara ekspektasi dan juga pelayanan yang diterima tergantung kepada ekspektasi pasien dan juga manajemen persepsi terhadap ekspektasi tersebut. Manajemen persepsi terhadap ekspektasi dan spesifikasi kualitas pelayanan, dan juga pemberian pelayanan yang aktual, serta pemberian pelayanan aktual, dan juga komunikasi eksternal tentang pelayanan. Berikut merupakan indikator kualitas pelayanan berdasarkan dari persepsi pasien yang terdiri dari tangible, kemudian ada empathy, kemudian ada responsiveness, kemudian ada reliability, dan juga ada assurance, di mana semuanya itu kita singkat menjadi TERA. Yang pertama itu adalah tangible, di mana tangible ini meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan juga sarana komunikasi. Rumah sakit syariah harus mengikuti kaidah bahwa kesan pertama yang dapat ditangkap oleh pelanggan adalah satu, kemudahan akses, di mana di era disrupsi ini semuanya itu bersifat sangat dinamis. Kemudahan mengakses pelayanan rumah sakit akan menunjukkan bahwa rumah sakit syariah mengikuti perkembangan teknologi. Hotline service via media sosial ataupun telepon langsung customer service harus dikelola dengan profesional yang meliputi aspek cepat, informatif, ramah, dan juga akurat. Lalu yang kedua, wujud fisik seperti kebersihan, keteraturan, dan kerapihan meliputi sarana dan sumber daya manusia merupakan aspek tangible yang menjadi kesan pertama pengunjung. Aspek ini harus sangat diperhatikan untuk menggambar wujud ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah empati, di mana empati di sini adalah memberikan perhatian kepada pasien. Sakit merupakan hal yang sudah menimbulkan kecemasan tersendiri bagi pasien. Perhatian dari perawat dan dokter dapat membantu untuk mengurangi sakit dan kecemasan yang dialami oleh pasien. Kemudian yang ketiga ada keandalan atau reliability, di mana keandalan atau reliability yaitu kemampuan memberikan pelayanan kesehatan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan juga memuaskan. Dokter dan perawat sebagai inti dari pelayanan rumah sakit harus mencerminkan nilai-nilai Islam sekaligus profesional sesuai dengan keahliannya.
Kemudian ada daya tanggap atau responsiveness, di mana di sini daya tanggap atau responsiveness dan juga empati, yaitu keinginan para staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan dan juga memberikan pelayanan dengan tanggap. Di antara nilai-nilai syariat Islam, yaitu berlomba-lomba dalam kebajikan, dapat menjadi jargon internal yang memotivasi seluruh sumber daya manusianya, di samping tanggung jawab pimpinan untuk membentuk budaya kerja dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang terakhir ada asuransi atau jaminan, di mana di sini customer mendapat jaminan bahwa pelayanan di rumah sakit syariah dapat dipercaya dari aspek mutu, kemampuan, dan kenyamanan secara fisik ataupun psikis. Standar pelayanan minimal syariah yang salah satu di antaranya bertujuan untuk menjaga aurat pasien merupakan suatu wujud memberikan rasa aman secara psikis kepada pasien. Faktor-faktor yang mendorong kepuasan pelanggan terdiri dari kualitas produk atau jasa, kualitas pelayanan, faktor emosional, dan juga harga. Yang pertama, kualitas produk atau jasa, di mana pasien akan merasa puas bila hasil evaluasi menunjukkan bahwa produk atau jasa yang digunakan itu berkualitas. Kemudian yang kedua ada kualitas pelayanan atau service quality, di mana pelanggan dalam hal ini pasien akan merasa puas jika mereka memperoleh pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada faktor emosional atau emotional factor, di mana pelanggan akan merasa puas atau bangga karena adanya emotional value yang diberikan oleh brand dari produk tersebut. Pelayanan kesehatan yang berdasarkan kepada syariah, di mana syariah ini menjadi sebuah brand dari rumah sakit, akan meningkatkan emotional value untuk pasien. Bahkan lebih jauh bisa meningkatkan spiritual value. Kemudian yang berikutnya adalah harga, di mana harga untuk beberapa pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting, karena pelanggan akan mendapatkan value of money yang tinggi. Selain itu, semakin mahal harga perawatan, maka pasien mempunyai ekspektasi yang lebih besar dan menimbulkan kesulitan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Setiap rumah sakit yang memperhatikan kepuasan pelanggan akan memperoleh beberapa manfaat. Di antaranya, reputasi perusahaan semakin positif di mata masyarakat pada umumnya dan juga pelanggan pada khususnya. Kemudian selain itu juga dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan, kemudian memungkinkan terciptanya rekomendasi dari mulut ke mulut atau word of mouth yang menguntungkan bagi perusahaan sehingga semakin banyak orang yang akan membeli dan menggunakan produk atau jasa dari perusahaan. Lalu berikutnya meningkatkan volume penjualan dan keuntungan, dalam hal ini berarti meningkatkan angka kunjungan di rumah sakit. Lalu hubungan antara perusahaan dan para pelanggan juga menjadi harmonis. Untuk mengukur kepuasan pasien di rumah sakit itu dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah kenyamanan, di mana aspek ini dijabarkan dalam pertanyaan tentang lokasi rumah sakit, kebersihan, kenyamanan ruangan, makanan dan minuman, peralatan ruangan, tata letak, penerangan, kebersihan WC, pembuangan sampah, kesegaran ruangan, dan juga yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, hubungan pelanggan dengan petugas rumah sakit yang dapat dijabarkan dengan pertanyaan yang menyangkut keramahan, informasi yang diberikan, sejauh mana tingkat komunikasi, kemudian responsif, support, dan seberapa tanggap dokter atau perawat di ruangan IGD, rawat jalan, rawat inap, ataupun petugas di farmasi, lalu kemudahan dokter atau perawat dihubungi, lalu ada keteraturan pemberian makanan, obat, pengukuran suhu, dan juga yang lainnya. Kemudian berikutnya ada kompetensi teknis petugas, yang mana kompetensi teknis petugas dijabarkan dalam pertanyaan mengenai kecepatan pelayanan pendaftaran, keterampilan dalam menggunakan teknologi, pengalaman petugas medis, kemudian gelar medis yang dimiliki, dan apakah terkenal atau tidak, keberanian mengambil tindakan, dan juga yang lainnya. Lalu terakhir dari aspek biaya, yang dimana aspek biaya ini dapat dijabarkan dalam pertanyaan kewajaran biaya, kemudian ada kejelasan komponen biaya, lalu ada biaya pelayanan perbandingan dengan rumah sakit yang sejenis lainnya, kemudian ada tingkat masyarakat yang berobat, lalu ada tidaknya keringanan bagi masyarakat miskin, dan juga yang lainnya. Pandangan pasien terhadap mutu bisa dilihat di sini, gitu. Apakah dokter terlatih dengan baik, kemudian melihat dokter yang sama setiap visite, terutama untuk pasien yang dirawat di ruang rawat inap. Kemudian perhatian pribadi dokter terhadap pasien, lalu privasi dalam diskusi penyakit, ongkos rumah sakit terbuka, waktu tunggu dokter yang singkat, informasi dari dokter yang jelas dan akurat, lalu ruang istirahat yang baik, staf yang menyenangkan, serta ruang tunggu yang nyaman.
Berikut merupakan kebijakan dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan dan mutu pelayanan kesehatan, di mana upaya ini melalui pengembangan dan pemantapan jejaring pelayanan kesehatan dan rujukannya, serta penetapan pusat-pusat unggulan sebagai pusat rujukan. Kemudian yang kedua adalah penetapan dan penerapan berbagai standar dan pedoman, yaitu dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta standar internasional. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan mutu sumber daya manusia, di mana upaya ini diarahkan pada peningkatan profesionalisme yang mencakup kompetensi, moral dan etika, serta pengetahuan akan aspek-aspek syariah yang ada di rumah sakit. Kemudian penyelenggaraan quality assurance untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, disertai dengan evidence-based, participatory, continuous quality improvement. Kemudian yang berikutnya ada percepatan pelaksanaan akreditasi yang diarahkan pada pencapaian akreditasi untuk berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk sertifikasi untuk mendapatkan pengakuan sebagai rumah sakit syariah. Lalu ada peningkatan publik, di mana peningkatan public dan private mix dalam mengatasi berbagai program pelayanan kesehatan. Kemudian ada peningkatan kerjasama dan juga koordinasi, di mana yang dilakukan antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dan terakhir, peningkatan peran serta masyarakat, termasuk swasta dan organisasi profesi dalam penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan kesehatan. Di sini di dalam Quran surat Al-Hasyr dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa tandur nafsun ma qaddamat ligot. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Di mana hari esok yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menunjukkan keutamaan untuk selalu melakukan evaluasi dan continuous quality improvement di dalam hidup, termasuk di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Berikut merupakan referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini yang bisa diunduh di e-kuliah. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Jika ada hal yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa ditanyakan melalui forum yang ada di e-kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.